Maraknya dukungan sejumlah perangkat desa pada paslon tertentu ataupun paslon yang berlomba-lomba menarik perhatian perangkat desa menjadi satu hal yang menarik di masa kampanye pemilu 2024, saudara. Apa yang membuat aparat desa atau perangkat desa atau apa yang membuat perangkat desa menjadi primadona dan bagaimana menjaga netralitas perangkat desa ini? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Profesor Jo Hermansyah Johan, pakar otonomi daerah dan juga guru besar IPDN. Terima kasih Pak Jo sudah bersama Nilu, sehat selalu. Iya, sama-sama Nilu, baik ya. Pak Jo, yang menarik adalah kemarin ketika ada deklarasi, sebenarnya mereka menyebutnya sebagai silaturahmi nasional, desa bersatu. Iya. Anda melihat itu bagaimana? Iya. Itu kan kemasannya aja, ya packaging ya. Sebetulnya kan kita tahu dari liputan media juga arahnya memang itu memberikan dukungan. Bahkan di undangan yang tersebar juga yang kita baca itu adalah untuk deklarasi dukungan kan. Memang mereka menyebutnya itu bukan deklarasi, tetapi mereka memang mendukung gitu. Anda melihat itu bagaimana ketika perangkat desa yang aktif, kepala desa dan perangkat desa lainnya aktif ini, kemudian memberikan dukungan pada paslon tertentu? Itu melanggar larangan di Undang-Undang Desa. Itu ada klausul, aturan, larangan kepala desa. Larangannya ada. Kepala desa tidak boleh berpolitik praktis. Kepala desa tidak boleh dilibatkan, diikutsertakan dalam pemilu. Itu kan berarti sekarang kepala desa itu kan berpolitik praktis toh. Ya, yang kedua ada pelaksana nih yang mengajak mereka untuk hadir di satu acara. Nah, pelaksana itu berarti dia mengikutsertakan kepala desa untuk memberikan dukungan-dukungan terhadap pasangan calon presiden tertentu. Nah, itu juga melanggar larangan. Melanggar aturan artinya bisa sanksi dikenakan? Sebetulnya itu sudah bisa diproses. Bisa dijatuhkan sanksi administratif dulu, teguran, lisan, itu teguran tertulis oleh Pemda, oleh bupatinya, sampai bisa diberhentikan sementara kepala desa. Dan bahkan kalau masih mengulang, diberhentikan tetap sebagai kepala desa. Itu udah semuanya diatur dalam Undang-Undang Desa kita. Dan yang mengajak? Nah, itu ya sebagai pihak yang menjadi pelaksana event itu juga kan tidak boleh untuk melibatkan kepala desa berpolitik praktis. Nah, itu juga bisa dikenai sanksi lewat Bawaslu. Ya. Meskipun itu belum masuk masa kampanye ya? Nah, ya kalau sekarang kan memang belum masa kampanye. Kampanye kan baru mulai 28 November. Artinya tidak masuk dalam kategori? Memang kalau dari segi konteks Bawaslu itu bisa dipahami sebagai tidak masuk. Tapi pemerintahan itu kan bukan hanya soal-soal yang terkait dengan politik, perundang-undangan, legalistik, juridis formal. Tapi juga ada paham yang namanya etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data dari kami begitu ya, kasus adanya perangkat desa yang terlibat dengan kegiatan paslon tertentu kan tidak hanya terjadi yang kemarin. Ada beberapa yang terjadi juga dengan paslon yang lain di beberapa daerah misalnya. Anda melihat nih, ini fenomena seperti apa sih? Ya, jadi gini, kepala desa itu adalah bisa kita sebut dengan istilah seksi. Karena dekat sekali dengan masyarakat. Karena bukan hanya dekat begitu, tapi dia punya konstituen, yaitu para pemilih ketika dia menjadi kepala desa dulu. Nah, orang-orang itu umumnya kan desa ini masyarakatnya masih paguyuban, orang-orangnya lugu, sederhana. Itu kalau Pak Kepala Desanya arahkan pemilihnya, tentu dia menang kan menang misalnya separuh tambah satu gitu ya. Yang kedua, dia punya sumber daya kebijakan. Kepala desa itu bisa bantu bagi-bagi bansos kan? Nah, bansos itu kan bisa datangnya dari pemerintah daerah ataupun yang diturunkan dari pemerintah pusat. Kan ada namanya program perlindungan sosial. Jumlahnya ratusan T itu ya kan. Itu penyalurannya nanti antara lain salah satu pintunya lewat kepala desa. Nah, itu menjadi titik masuk yang membuat dia bisa mendapatkan suara. Karena Anda bicara soal bansos, ini Jokowi baru saja memperpanjang bansos ya.
pemberian bansos untuk masyarakat. Ada yang kemudian mengkhawatirkan ini jangan-jangan ada politisasi bansos nantinya. Anda sendiri bagaimana? Iya, ini kan fenomena yang sudah lama dalam pilkada. Kalau mau pilkada, bansos dari kepala daerah meningkat. Di pilpres sekarang juga saya lihat ikut-ikutan ala pilkada. Juga kok perlinsos ya, bantuan perlindungan sosial itu juga naik pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Bahkan pada waktu COVID, saya baca data itu juga lebih tinggi sekarang. Ini artinya akan digunakan bansos-bansos itu untuk membujuk, merayu, ya, memberi respek kepada si pemberi bansos kan, kepada pemerintah tentunya. Pak Jokowi. Ya tentu. Dan Pak Jokowi ini kan anaknya, putranya, Mas Gibran, wali kota Solo ya, yang baru 2 tahun itu. Nah itu kan maju. Nah kemudian bansos itu bisa menjadi alat tawar untuk bisa berikan suara. Jadi dalam pandangan Anda, Pak Jokowi tidak akan mungkin netral dalam pilpres ini? Sulit sekali, karena putranya maju. Itu yang harus dicegah. Bagaimana mencegah? Nah, mencegahnya gini, sebetulnya sederhana. Presiden Jokowi kalau mau menjaga netralitas yang sungguh-sungguh, ya, jadi bukan cuma basa-basi, maka dia menyatakan ketika masa kampanye ini digelar, ya, mulai tanggal 28 November sampai Februari tanggal 10 kan. Nah, beliau itu off dari powernya. Sebagai presiden? Sebagai presiden, namanya cuti. Apakah tidak menimbulkan kekosongan nanti? Enggak ada masalah. Ada presiden, wapres, ya Pak Ma'ruf Amin bisa jadi PLT. Nah, Pak Jokowi kemana-mana ke luar negeri emang siapa? Kosong. Tidak, Pak Ma'ruf Amin itu PLT Wapres, PLT Presiden. Itu hal yang mungkin dilakukan? Oh iya, bisa aja. Mungkin tidak Pak Jokowi mau melakukan itu? Nah, kira-kira ini Pak Jokowi kalau mau menjaga satu pemilu yang berintegritas, yang free and fair election, dia harus mengambil cuti. Soal memanfaatkan perangkat desa dalam ajang pilpres seperti ini, Anda sempat menyebutkan ini bukan hal yang baru ya terjadi. Bukan, ya. Jadi ini ada hal yang biasa terjadi dalam. Oh iya, ada keanehan sebetulnya. Kalau kita bicara standar birokrasi di mana-mana di dunia, di mancanegara, itu birokrasi itu netral dari politik. Tapi birokrasi kita sejak zaman dulu, sejak zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi ini, semuanya sama-sama dikooptasi. Diintrusi oleh politisi. Sebetulnya kalau kita lihat pengalaman negara-negara di dunia, ya, birokrasi yang patrimonial, birokrasi yang feodal menuju ke birokrasi yang rasional kan, ya, yang betul-betul berbasiskan kepada prestasi, praktek-praktek good governance, ya, itu transparan, akuntabel, itu harusnya makin lama makin kita miliki. Dan kita makin lama makin kita miliki atau tidak? Makin jauh dari harapan. Ya. Bagaimana untuk menciptakan itu terjadi, Prof? Pembangunnya harus ada yang mengawasi. Yang mengawasi birokrasi itu tidak bisa dari dalam birokrasi sendiri kan, harus pihak eksternal. Eksternal itu ada namanya Komite Aparatur Sipil Negara, KASN. Itu KASN itu harus menjaga jangan sampai birokrasi dipolitisasi. Ada yang menarik juga dari Pak Jokowi ini yang mengeluarkan satu aturan yang baru ya, bahwa mereka yang maju di ajang pilpres, kalau dia berasal sebagai kepala daerah, itu sama juga menteri-menteri ya, tidak perlu untuk mengundurkan diri. Bagaimana? Sebetulnya kalau kita mau menjaga pemilu yang berintegritas, ya, pilkada yang berintegritas, itu harusnya kan kepala daerah ya ketika masa pemilu ya dia off dari powernya. Anda kalau melihat Bawaslu sudah cukup proaktif kah? Bawaslu ini terlalu normatif, proaktifnya jadi kurang. Dia kalau sudah terjadi suatu peristiwa dan itu adalah memenuhi syarat juridis formal, baru dia bertindak. Jadi itu sebetulnya kurang progresif Bawaslu kita, dan kita terlalu mahal membayarnya. Misalnya kita lihat pendidikan kepada para kepala desa pernah dilakukan oleh Bawaslu kita, kumpulin para kepala desa, misalnya Bawaslu kabupaten,
Tidak pernah dilakukan hal itu? Saya nggak lihat tuh, Bawaslu kabupaten kumpulin kepada desa sosialisasi. Anda nggak boleh terlibat politik praktis, ya kan? Anda tidak boleh pergi dukung-mendukung. Bukan hanya Bawaslu, ini loh, tapi juga kepala daerah dong. Kemana kepala daerah kita? Tapi kepala daerahnya juga dari partai politik yang tentu juga. Iya, tapi ada kepala daerah yang tugasnya juga menegakkan undang-undang. Boleh dia sebagai partai, tapi kan kepala daerah melaksanakan undang-undang. Ada yang Anda lihat kepala daerah ya? Nah itu dia, saya lihat tuh ada kepala daerah namanya Gubernur DIY. Sultan Hamengkubuwono. Coba itu kepala desa yang ada di DIY, nggak ada yang pergi demo-demo itu. Nggak datang ke Jakarta dan dilarang oleh beliau. Harusnya seluruh kepala daerah bisa melakukan saya kira itu contoh juga. Itu bagus itu dilakukan oleh para gubernur kita di seluruh Indonesia, bupati, wali kota kita. Apa yang dikerjakan oleh Pak Sultan? Kalau Anda lihat soal perangkat desa yang terlibat dalam politik praktis, mereka juga punya, kalau bahasa mereka adalah kita juga punya tuntutan dan kita melihat bagaimana para paslon melihat tuntutan mereka. Ketika paslon itu kemudian menjamin apa yang mereka inginkan, maka mereka akan memilih paslon tertentu. Dalam kemarin misalnya di Silatnas itu, mereka itu kan menuntut soal anggaran 5 miliar per desa, hal-hal seperti itu. Jadi ini ada win-win solution, ada sama-sama saling mengisi begitu, saling menguntungkan, saling membutuhkan. Saya sebut itu politik transaksional. Jadi itu adalah politik transaksional. Jadi Anda transaksi, Anda berikan kepada kami kebijakan soal naikkan dana desa dari 1M jadi 5M. Kedua, misalnya Anda tolong perpanjang masa jabatan kami dari 6 tahun setiap periode menjadi 9 tahun dalam satu periode. Beri kami tunjangan-tunjangan, fasilitas-fasilitas sebagai kepala desa dan perangkat desa yang lain. Itu betul-betul transaksi. Iyalah. Jadi itu undang-undang desa, bukan undang-undang kepala desa. Kalau ini kan untuk kepala desa nih. Nah, lalu yang lain adalah adanya transaksi. Kalau Anda deliver kebijakan, segera selesaikan revisi undang-undang desa, maka kami akan bantu Anda dengan dukungan suara. Yang tadi, transaksional banget ya. Makanya saya menyarankan lebih baik jangan undang-undang desa itu diketok sekarang. Harus sesudah pemilu nanti. Kalau toh mau dilanjutkan pembahasan. Ya jangan sekarang, karena kalau sekarang penuh konflik kepentingan kan. Nah jadi politisi di DPR, di Senayan termasuk pemerintah, mestinya kalau mau membuat undang-undang desa yang baik, jangan memutuskannya pada masa pemilu yang penuh dengan politik transaksi. Oke, nanti saja. Nanti saja, tunda dulu. Ya. Tapi mungkin tidak sih mengabulkan 5 miliar anggaran per desa? Nah itu juga nggak masuk akal. Kemampuan keuangan negara dong harus dilihat. Ini bayang 70-an ribu lebih desa. Sekarang kan satu desa 1 miliar. Itu udah sekitar 70 T. Nanti kalau 5 miliar berarti 350 T. Nah, sementara kan kebutuhan untuk pemenuhan berbagai macam apa yang diinginkan oleh masyarakat, pendidikan, kesehatan, soal-soal infrastruktur itu kan banyak. Nggak bisa. Jadi menurut saya itu akan membebani pemerintahan ke depan nanti. Karena undang-undang ini kan untuk presiden baru. Iya kan? Jadi kita janganlah bikin kebijakan yang memberatkan pemerintahan presiden terpilih. Jangan dong. Ya kan? Baik, Profesor Jo Hermansyah Johan, pakar otonomi daerah dan juga guru besar IPDN. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu.